Shalom saudara terkasih. Hari ini kita masuk seri kelima. Kita akan melihat sosok Ahitofel, penasehat Daud yang terkenal sangat bijaksana. Dalam 2 Samuel 16 ayat 23, nasihat Ahitofel dianggap seperti petunjuk dari Allah. Ia memiliki kecerdasan dan pengaruh besar dalam kerajaan. Namun ketika Absalom memberontak, Ahitofel memilih meninggalkan Daud dan berpihak kepada musuh. Hikmat yang seharusnya membangun dipakai untuk menghancurkan. Nasihatnya tajam dan mematikan. Jika dijalankan, Daud tidak akan selamat. Tetapi Tuhan menggagalkan rencananya melalui hikmat Husai. Saat Ahitofel melihat nasihatnya ditolak, ia pulang ke rumahnya dan mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Kisah Ahitofel mengingatkan kita, hikmat tanpa hati yang dipulihkan dapat membawa seseorang pada kehancuran yang tragis. Shalom saudara terkasih. Hari ini kita masuk seri ke-6. Kita akan melihat sosok Shimei, orang Benyamin yang muncul saat Daud berada di titik terendah. Ketika Daud melarikan diri dari Absalom, Shimei keluar mengutuki, melempari batu dan debu, serta menuduh Daud sebagai penumpah darah. Abisai ingin membunuh Shimei, namun Daud melarangnya. Daud memilih merendahkan diri dan menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Saat Daud kembali menang, Shimei datang meminta ampun. Daud mengampuninya, namun pertobatan Shimei tidak sungguh-sungguh. Di kemudian hari, Shimei melanggar sumpah yang ia ucapkan di hadapan Raja Salomo. Akhirnya Shimei dihukum mati. Kisah Shimei mengingatkan kita, perkataan yang keluar dari hati yang pahit dan pertobatan yang tidak sungguh-sungguh tidak akan membawa damai sejati. Tak perlu pelangi setelah. Shalom saudara terkasih. Hari ini kita masuk seri ke-7. Kita akan melihat sosok Amasa, seorang yang pernah berdiri di pihak Absalom. Amasa adalah panglima tentara Absalom, berada di sisi yang salah saat pemberontakan. Namun setelah Absalom mati, Daud memberikan kepadanya kesempatan kedua. Daud mengangkat Amasa menggantikan Yoab sebagai panglima, sebuah keputusan yang penuh belas kasih dan upaya memulihkan kerajaan. Sayangnya, Amasa gagal bertindak cepat saat Daud memerintahkan mengumpulkan tentara untuk menghadapi Seba. Keterlambatan ini membuka celah berbahaya. Di tengah tugasnya, Yoab mendekati Amasa seolah bersahabat, namun membunuhnya dengan licik. Amasa mati di jalan, di antara panggilan pemulihan dan intrik kekuasaan. Kisah Amasa mengingatkan kita, kesempatan kedua adalah anugerah, tetapi harus dijaga dengan kesetiaan dan ketaatan penuh. Shalom saudara terkasih. Hari ini kita masuk seri ke-8. Kita melihat sosok Seba bin Bikri, seorang Benyamin yang muncul tepat pada saat kerajaan Daud mulai dipulihkan. Ketika Daud kembali ke Yerusalem, Seba meniup sangkakala dan berseru, "Kita tidak mendapat bagian warisan dari Daud." Seruan itu terdengar singkat, namun cukup untuk memecah persatuan Israel dan menyalakan api pemberontakan baru. Pemberontakan Seba tampak kecil, tetapi sangat berbahaya, bukan dengan pedang, melainkan dengan kata-kata. Ia menyeret bangsa kembali ke jurang perpecahan. Daud bertindak cepat. Seba melarikan diri hingga ke kota Abel Bet Maaka. Di sanalah melalui hikmat seorang perempuan bijak, kota itu diselamatkan dan kepala Seba diserahkan. Pemberontakan pun berhenti. Pesannya jelas,
Satu suara pemberontakan dapat merusak banyak orang, tetapi satu tindakan berhikmat mampu menghentikan kekacauan. Tuhan memanggil kita menjadi pembawa damai, bukan pemecah persatuan. Tak perlu pelangi setelah. Shalom saudara terkasih. Melalui kisah orang-orang di sekeliling Daud dalam 2 Samuel 15-20, kita melihat satu pola penting. Daud tidak berjalan sendirian. Ada Yoab dengan kekuatan dan ambisi, Abisai dengan keberanian yang cepat bereaksi, Itai dengan kesetiaan tanpa syarat, Husai dengan hikmat yang dipakai Tuhan, Ahitofel dengan kecerdasan yang hancur oleh luka, Shimei dengan kata-kata yang melukai, Amasa dengan kesempatan kedua yang disia-siakan, dan Seba dengan pemberontakan yang memecah persatuan. Mereka tidak duduk di atas tata, namun keputusan dan sikap mereka mempengaruhi arah kerajaan. Seri ini mengajarkan kita satu kebenaran: siapa yang kita izinkan berjalan di dekat kita akan sangat menentukan kemana hidup kita dibawa. Kiranya kita memilih menjadi orang yang tetap setia, mempunyai hikmat dan ketaatan di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati.